Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pondok Pesantren Al-Baghdadi dengan bangga mempersembahkan Osda. Osda adalah obat herbal yang merupakan perpaduan antara doa khusus dan ilmu pengetahuan. Osda merupakan produk berkualitas berstandarisasi CPOTB, bersertifikasi Badan POM dan Halal MUI. Osda terbuat dari ramuan alami saripati buah Kalpa Friksa, diracik secara khusus dan teruji secara klinis untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan menjadi alternatif pencegahan dan solusi berbagai penyakit serius. Osda 100% herbal, apapun sakitnya, Osda solusinya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para ju'ama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus syaikhi wa syaikhuna, guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai, Al-Maksud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada beliau beserta seluruh keluarga besar beliau Allah tambah sehat panjang umur. Apa yang beliau rencanakan, programkan, cita-citakan, semoga diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram, guru dan orang tua kita bersama yang tadi telah memberikan nasihat kepada kita, yaitu Mushabil bila Syahil Asy'arati. Semoga beliau beserta seluruh jamaah pengikut pecinta beliau selalu diberi sehat panjang umur. Apa yang beliau programkan, rencanakan, cita-citakan, semoga diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seluruh para alim ulama hadir di tengah-tengah kita, guru dan orang tua kita bersama, Bapak Kiai Haji Dr. Randes Haji Nur Khalid beserta Umi dan seluruh jamaah yang ada di bawah naungan beliau. Juga saya mengaturkan banyak terima kasih kepada guru dan orang tua kita, yaitu Al-Ustadz atau Abah Iwan Al-Asror, tepuk tangan buat beliau, beserta Umi dan seluruh jamaah yang hadir yang dibawa oleh beliau. Semoga semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hadir di tengah-tengah kita ada Al-Ustadz Ayah Boan, tepuk tangan buat beliau. Juga seluruh para alim ulama, para imam-imam manaqib yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena waktu. Beliau di ceramah dimanapun tidak lebih dari jam 12, betul. Jadi saya pun harus tahu waktu ketika dimanapun beliau menyampaikan atau mengisi pengajian. Saya mengikut beliau, maka insya Allah ta'ala saya melihat waktu dulu. Begitupun di tempat ini, saya tidak merasa ini adalah acara saya, tetapi ini adalah acara kita semua dan juga acaranya guru dan orang tua kita bersama, Gus Adil bila Syahid Asy'arati. Satu saja yang ingin saya sampaikan ketika apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa di saat kita bersolawat kepada baginda Nabi, maka baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita. Dalam kitab Qissatul Auliya ada sebuah sejarah, 5 menit ingin saya sampaikan sejarah ini untuk menguatkan keyakinan kita. Dalam kitab Qissatul Auliya ada sebuah sejarah di mana seorang nenek-nenek yang sudah tua renta, jadi tua renta, peot, hirup deh. Nenek-nenek tersebut siang dan malam menangis tanpa henti. Lalu putrinya tercinta bertanya kepada orang tuanya atau kepada ibunya, wahai ibuku yang tercinta, ada apakah gerangan yang terjadi sehingga siang dan malam ibu menangis tanpa henti? Bahkan
Ibu sudah tidak memperdulikan lagi kehidupan ibu, mandi tidak, makan tidak, hanya nangis dan nangis ketika bulan Maulid itu tiba. Maka jawaban sang ibu di luar nalar dan praduga anaknya itu, wahai anakku, di bulan Maulid ini orang lain selalu pesta merayakan Maulid Nabi, di mana di bulan Maulid ini mengadakan pesta Maulid Nabi bukan hanya di kampung-kampung, di kota, di mana-mana orang pada ramai melaksanakan Maulid Nabi. Maka saya, ibumu yang sudah tua renta ini, seumur hidup ibu tidak pernah bisa merayakan Maulid Nabi. Maka satu permintaan ibu detik saat ini, sudikah kamu jika ibu bawa ke pasar untuk dijual, untuk ibu jadikan modal supaya bisa merayakan Maulid Nabi? Maka karena memang didikan ibunya yang solihah, anaknya tersebut seraya berkata, wahai ibuku, jika memang kebahagiaan akan tercapai dengan menjualku, jika memang ibu merasa bahagia merayakan Maulid Nabi, walaupun jiwa dan ragaku harus dijual menjadi amat, maka aku rela untuk menjadikan ibu bahagia di dunia dan di akhirat. Esok harinya anaknya ini dibawa ke pasar oleh ibunya, lalu dijualah anaknya ini untuk dijadikan modal Maulid Nabi. Setelah dijual, ibu tersebut membeli buah-buahan, membeli kurma, membeli apapun yang dibutuhkan dalam Maulid Nabi. Dibawalah makanan, buah-buahan dan sebagainya untuk merayakan Maulid Nabi. Dan tidak lupa sebelum nyampe rumah, dia mampir di pengurus masjid atau musola untuk malam nanti, jika tidak keberatan semuanya jamaah, monggo hadir di rumahku untuk merayakan Maulid Nabi. Lalu singkat cerita, ibunya ini sudah menyiapkan seluruh makanan, buah-buahan dan apapun yang dibeli di pasar dengan hasil menjual anaknya, disiapkan di rumahnya untuk menyambut seluruh tetangga, seluruh warga masyarakat yang telah diundang. Tetapi apa yang terjadi? Karena memang dia adalah tua renta, tidak punya suami, hidupnya pun nempel di tempat orang, sehingga masyarakat berpikir, apa sih yang bisa dilakukan oleh nenek-nenek sudah tua dan tidak ada kepunyaan itu, karena tidak tahu dia menjual anaknya. Sehingga jamaah tidak ada satupun yang datang ke tempat itu. Nenek-nenek tersebut sampai jam 11, jam 12 menunggu dan menunggu. Lalu apa yang terjadi? Jam 1 nenek-nenek tersebut sholat malam lalu nangis. Dalam tangisannya hanya satu yang dipinta, ya Allah, mentang-mentang saya nempel di rumah orang, mentang-mentang saya tidak ada kepunyaan apa-apa, sehingga malam ini bela-belain saya menjual anak saya untuk merayakan Maulid Nabi-Mu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun masyarakat yang mau datang dan menghampiriku, hanya gara-gara aku dipandang sebelah mata oleh warga masyarakat semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Apa yang disampaikan Gus tadi memang bukan hanya bualan kata beliau, tetapi dalam kitab Qissatul Aulia di situ diterangkan, dalam tangisannya belum mengangkat kepalanya nenek tersebut, lalu rumahnya diketuk-ketuk di luar. Assalamualaikum ya ahlal bait. Ternyata ketika dibuka, siapakah gerangan yang datang? Serombongan manusia yang berjubah putih, sehingga nenek tersebut merasa agak-agak sok karena memang tidak ada satupun yang dikenal. Lalu pimpinan rombongan tersebut berbicara, wahai nenek, kamu jangan kaget dengan kedatangan kami semua ke tempat ini. Ini adalah rombongan yang akan menghadiri maulidmu.
dan saya yang berbicara adalah orang yang ingin kamu rayakan maulidnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Qusay bin Abdul Manaf dan seterusnya. Maka dulur jamaah rahimakumullah, di sini adalah sebuah keyakinan bagi kita bahwa ketika kita merayakan maulid Nabi, boleh tetangga kita menganggap sebelah mata kepada kita, boleh sanak saudara kita tidak pernah menganggap dan menghargai kita, bahkan tidak mau datang ke tempat pengajian maulid Nabi-mu, tapi yakini jika keyakinanmu lillah billah rasul bil rasul, maka apa yang disampaikan Gus tadi, baginda Nabi akan hadir bersama-sama kita untuk sama-sama mendoakan kepada Allah. Tentunya tidak akan tersampai kalau tidak ada wasilah dengan sebab dan wasilah guru dan orang tua kita bersama. Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi, malam yattakhid syai'an yursiluhu ilallah bahwa asun lillahi wa lirasuli. Barang siapa dalam hidup dan kehidupannya tidak pernah dia mencari guru yang dapat menunjukkan keyakinan kepada Allah, maka siapapun dia seorang ahli kitab sekalipun, mondoknya puluhan tahun sekalipun, tapi tidak pernah menjadikan seseorang jadi guru mursyid atau tidak pernah mencari guru mursyid dalam hidup dan kehidupannya. Orang yang mengenalkan kita kepada Allah bahwa asun lillahi wa lirasuli, maka berdosalah dia terhadap Allah dan Rasulnya, walaupun dia seorang kiai sekalipun, kalau tidak pernah mencari guru yang dapat menunjukkan kepada Allah keyakinan dan ketauhidan, maka tidak akan pernah sampai kita kepada Allah. Na'udzubillahi min. Maka bersyukur kepada Allah malam hari ini di tempat ini kuriahnya guru dan orang tua kita bersama Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi, yaitu putra beliau langsung datang ke tempat ini, yaitu guru dan orang tua kita bersama Gus Habil bin Sahih Asy-Syabadi. Maka semoga pertemuan kita bukan hanya di dunia, tapi kita dikumpulkan bersama Abah, bersama Gus Habil ila yaumil qiyamah, berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tidak bisa menjamu dan saya tidak bisa mengaku apa bahasa Sunda mengaku. Tidak bisa menjamu dengan sepuas-puasnya, apalagi kepada rombongan Abah Iwan yang tadi siang ya ke tempat ini. Saya ingin mau mandi pun kehabisan air karena memang tidak bisa narik air tadi. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala terima kasih semuanya lah yang telah menyumbang ke acara ini ya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Terima kasih dan terima kasih yang telah bersatu bersama suksesnya acara malam hari ini. Semoga apa yang disiratkan dalam kitab Qissatul Aulia menjadi kenyataan bagi kita semuanya. Abah selalu sehat panjang umur, Gus Habil selalu sehat panjang umur, tambah mustajab doanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.